Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ada beberapa makalah yang konon dikenal sebagai hadis tetapi ternyata bukan hadis. Yaitu sebuah makalah berbunyi Raja'na minal jihadil akbar Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sudah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Saudara-saudara, ini sebetulnya makalah dari seseorang yang bernama Ibrahim bin Abi Ablah. Tidak penting itu siapa dalam kesempatan ini, tetapi yang penting adalah bahwa ini seolah-olah bisa kita maknai dengan keadaan kita saat ini. Terlepas dari perdebatan the new normal, kebaruan yang baru, kenormalan yang baru. Saya melihat pandemi ini memang seolah-olah merupakan jihad. Kalau kemudian setelah beberapa lama kita memasuki pandemi, kemudian ada kecenderungan untuk memasuki tahapan baru, saya lebih memilih memaknai makalah tersebut seperti itu. Yaitu bahwa kalaupun toh memang kita harus memasuki tahapan baru dalam pandemi ini, maka memang benar kita memang sedang memasuki suatu jihad yang lebih besar. Setelah selama beberapa bulan ini kita berjihad, dan itu jihad yang masih kecil. Apalagi terkhusus teman-teman santri. Kita banyak mendengar, banyak berbagai pesantren sudah mulai membuka kembali pesantrennya, meskipun juga ada beberapa pernyataan yang masih ingin menyerukan supaya pesantren bersabar dulu untuk menangguhkan kembalinya santri-santri mereka. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita tidak akan berdebat bahwa ketika santri-santri itu dengan terpaksa kembali dari pesantren mereka menuju ke rumah-rumah mereka karena memang pandemi, saya berulang kali menawarkan suatu kritik terhadap keluarga santri atau tepatnya wali santri. Saya sering berdialog dengan para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri. Kalau para santri itu dididik di pesantren selama taruhlah 11 bulan. Dididik dengan berbagai hal, terutama kaitannya dengan peribadahan mereka, kedisiplinan mereka, dibangunkan sebelum subuh, diajak menghafal kitab ini, kitab itu, kegiatan-kegiatan wirid bersama, zikir bersama, mengaji bersama di pesantren. Alhamdulillah santri-santri mengikuti program-program pesantren mereka, tetapi begitu pulang liburan, ibadahnya libur juga. Apalagi sudah bukan merupakan rahasia lagi kalau selama libur pandemi yang terpaksa libur ini, orang-orang tua wali santri banyak yang mengeluh 24 jam anak-anak mereka memegang Android, memegang HP. Terus bagaimana santri-santri itu juga naudzubillah melupakan sementara ajaran-ajaran mereka
yang selama ini mereka mempelajari, membiasakan di pesantren. Jadi bahkan tidak menjadi rahasia lagi, para wali santri itu sudah sejak lama ingin segera mengembalikan putra-putra mereka di pesantren. Dalam bahasa yang lebih lugas, para wali santri itu kemudian berkata, ternyata berat mendidik putra-putra mereka selama libur masa pandemi ini. Jadi sudah ingin segera mengembalikan putra-putranya ke pesantren. Nah, kita tidak perlu berdebat lah. Tetapi bagaimanapun kenormalan baru itu suatu keniscayaan. Nah, disinilah saya ingin sekali lagi memaknai makalah tadi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang lebih kecil, di mana kemarin selama liburan atau selama masa pandemi itu kita banyak menahan diri, tidak keluar rumah, di rumah saja, work from home. Apalagi juga banyak instansi yang sudah mengganti work from home menjadi work from office, meskipun tetap dengan melakukan memenuhi protokol-protokol kesehatan dan yang ketat tentu saja. Nah, dari sini saya ingin menyerukan teman-teman santri yang akan kembali ke pesantren mereka. Tentu saja sudah tidak bisa ditawar lagi. Pertama, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pihak dinas kesehatan, gugus tugas di daerah masing-masing, juga menjalani protokol yang ketat, baik mulai dari perjalanan dari rumah masing-masing menuju ke pesantren, diusahakan jangan hindari angkutan umum. Syukur ada kendaraan pribadi, kalaupun toh tidak, bikin rombongan sesama santri, ditempatkan tempat berkumpul di mana, titik poin berkumpul di mana, di masjid mana, kemudian bersama-sama kembali ke pesantren. Intinya selama perjalanan itu dijaga betul-betul. Syukur-syukur kemudian sebelum kembali ke pesantren, karantina mandiri di rumah masing-masing dengan sangat ketat, konsekuen, konsisten, diawasi oleh orang tua, wali, atau juga diawasi pula oleh masyarakat sekitar. Jadi saya menyerukan masyarakat-masyarakat di mana di situ ada santri, monggo sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Kalau ada santri hari-hari ini masih keluyuran, masyarakat juga bisa mengingatkan, kamu mau kembali ke pesantren enggak? Sana di rumah dulu, karantina mandiri. Nah, sampai kemudian tiba di pesantren, tentu saja pesantren juga akan menyiapkan protokol semampunya tentu saja. Dan lebih dari itu, inilah yang harus ditekankan, jihad yang lebih besar selama kalian, wahai teman-teman santri, berada di pesantren. Jangan sampai ada pesantren menjadi klaster baru penyebaran virus corona ini. Dan kalian tentu harus berusaha sekuat tenaga merubah pola hidup kalian. Ya sudahlah, jangan. Memang begini ya, akhirnya saya kira semua orang sepakat terhadap 3 hal, yaitu cuci tangan, memakai masker, dan physical distancing, penjarangan. Tapi kita juga tahu bahwasanya di pesantren hal yang terakhir ini, physical distancing, relatif masih menjadi persoalan. Tetapi paling tidak dimulai dari hal yang mungkin agak sedikit krusial bagi masyarakat pesantren.
jangan lagi makan dalam satu wadah bareng-bareng. Bawa alat makan sendiri dari rumah masing-masing. Dan jangan sampai tertukar, dikasih nama. Apalagi masalah pakaian. Memang santri itu sosialnya tinggi. Di pesantren itu sering saling meminjam pakaian. Di pesantren sering saling meminjam alat-alat yang sifatnya pribadi. Jangan sampai itu harus dirubah. Dan kemudian saya kira juga para santri akan kembali menjalani jihad yang lebih besar, yaitu setelah sekian lama 2 bulan lebih berada di rumah dengan ritme kehidupan yang santuy coy, sekarang harus dirubah. Jadi kalian harus bertanya kepada diri kalian sendiri, wahai teman-teman santri, kalian ingin benar-benar menjadi santri lagi atau sudahlah bermain Android, HP di rumah. Wah, sekarang ini saya melihat dunia media sosial penuh dengan anak-anak santri. Ya, merubah itu memang sulit, tapi inilah kembali kepada makalah ilal jihadil akbar, menuju jihad yang lebih besar. Nanti selama di pesantren juga terpaksa mungkin beberapa kegiatan dilaksanakan secara shifting, misalnya jamaah. Jamaah shifting itu enggak masalah, jadi bergelombang supaya sedikit terjadi penjarangan. Dan saya kira kita melihat fenomena sekitar, meskipun masih banyak juga orang yang kurang patuh dengan penggunaan masker, nah santri harus lebih patuh penggunaan masker. Sebenarnya bahwa etika bersin, etika batuk itu kan sudah dipelajari di kitab-kitab akhlak, di kitab-kitab etika yang ada di pesantren ini. Nah ini jihad yang memang luar biasa. Kecuali kalau memang kalian sudah menyerah pada takdir, sudahlah gelundung saja, sudahlah santai saja. Nah ini sudah, ingat, santri dan pesantren ini aset bangsa. Diakui atau tidak, sebelum kemerdekaan, lembaga pendidikan tertua di negeri ini adalah pesantren. Terserah bahwa mungkin masih ada kritikan pemerintah belum banyak memberikan sumbangsihnya terhadap pengembangan pesantren. Karena sejatinya pesantren itu sejak dulu yang murni itu kan memang mandiri. Kemandirian inilah yang merupakan nilai lebih santri dan pesantren. Tidak perlu berebut proposal, mengajukan ini, mengajukan ini. Tapi karena memang bagaimana Pondok Satu misalnya berhasil membangun, merenovasi gedungnya mewah, tapi tidak mandiri. Kemudian pondok yang lain tertarik, kalau nggak begitu nanti nggak ada yang mondok. Di pihak lain wali santri pun pilih-pilih sekarang itu, pilih-pilih pondok bukan semata-mata programnya, tetapi lebih kepada sarana dan prasarana, gedungnya, MCK-nya, dan lain sebagainya. Ini juga sudah ada pergeseran nilai-nilai. Jadi sekali lagi, wahai para santri, teman-temanku santri, anak-anakku santri, kalian kini sudah saatnya menuju kepada jihad yang lebih besar. Jihad pembiasaan hidup sehat, jihad pembiasaan hidup teratur, jihad pembiasaan protokol kesehatan. Jangan kemudian kebiasaan lama, sudah bukan rahasia lagi. Di daerah-daerah yang banyak pesantrennya juga bermunculan kafe-kafe, angkringan-angkringan dalam jumlah yang sangat besar. Saya tidak bermaksud apa-apa terhadap masyarakat yang memang berusaha mengais rezeki, itu hak mereka, itu benar-benar saja, itu terhormat usaha-usaha itu, tetapi mohon pengertian.
Jangan lantas kemudian karena wilayah-wilayah pesantren itu menjadi konsentrasi pemuda, maka kemudian itu malah dijadikan kesempatan warung-warung internet, kafe-kafe, angkringan-angkringan seperti tumbuh, seperti jamur tumbuh di musim penghujan. Ya, kan pasti ada waktu-waktulah. Dimana silahkan kalau namanya ngopi itu ya namanya santri, tidak hanya santri lelaki, santri perempuan saja kalau ngejar target setoran hafalan juga perlu begadang malam-malam, belajar. Dan tentu saja ditemani oleh kopi. Ya silahkan, tetapi harus ada pembatasan-pembatasan, kewajaran-kewajaran. Jadi silahkan satu, jihad akbar, jihad yang lebih besar para santri, juga masyarakat harus mendukung, terutama masyarakat sekitar pesantren, dan juga tidak boleh lupa wali santri itu sendiri. Inilah jihad yang lebih besar yang menunggu kita di hadapan mata kita. Tanpa itu semua kita berarti masih belum paham mengapa corona itu ada. Tidak perlu lagi berdebat corona ini apakah hasil konspirasi pihak tertentu. Capek, buang-buang energi. Belum lagi itu kan paling-paling informasinya dari media sosial. Apalagi hanya pesan berantai WhatsApp, di-share, tolong bagikan, penting ini. Wah, padahal tidak ada sumbernya sama sekali. Ya memang kita, saya ingatkan ya, kita ini kepala kita sudah dijejali dengan hoax-hoax. Hoax itu sampah, dan sampah yang seperti plastik. Susah diurai kalau sudah masuk ke dalam otak ini. Ada sudah kebenaran emosional, bukan kebenaran faktual. Baik, saya kira itu yang jelas. Ayo santri, jihad yang lebih besar, jihad menata kehidupan yang baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.